Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin Pak, izin perkenalkan diri Taruna Muhammadiyah Ganisa Alki Nurma Wildana. NIT 2230101 dari Prodi TMP 2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari saya berupa penjelasan apa itu relay, apa saja jenis-jenisnya, dan apa saja kekurangan dan kelebihan pemakaian relay. Berikut saya akan jelaskan. Pengertian. Relay adalah sebuah alat yang bekerja berdasarkan elektromagnetik untuk menggerakkan sejumlah kontaktor yang tersusun atau sebuah saklar elektronis yang dapat dikendalikan dari rangkaian elektromagnetik lainnya dengan memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber energinya. Kontaktor akan tertutup atau menyala dan terbuka atau mati karena efek induksi magnet yang dihasilkan kumparan atau induktor ketika dialiri oleh arus listrik. Berbeda dengan saklar, penggerakan kontraktor atau on dan off dilakukan manual tanpa perlu arus listrik. Prinsip dasar relay. Sebagai komponen elektronika, relay mempunyai peran penting dalam sebuah sistem rangkaian elektronika dan rangkaian listrik untuk menggerakkan sebuah perangkat yang memerlukan arus besar tanpa penghubung langsung dengan perangkat pengendali yang mempunyai arus kecil. Dengan demikian relay dapat berfungsi sebagai pengaman. Relay adalah sebuah saklar yang dikendalikan oleh arus. Relay memiliki sebuah kumparan tegangan rendah yang dilihatkan pada sebuah inti. Terdapat sebuah armatur besi yang tertarik menuju inti apabila arus mengalir melalui kumparan. Armatur ini terpasang pada sebuah tuas bergas. Ketika armatur tertarik menuju inti, kontak jalur bersama COM akan berubah posisi dan dari kontak normal tertutup atau NC dan ke kontak normal terbuka atau NO. Berikut gambar yang telah saya sediakan. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari relay. Bagian utama yang pertama adalah common. Common merupakan bagian yang tersambung dengan normal close atau NC dalam keadaan normal dan akan tersambung ke normal open atau NO saat relay telah terjadi induksi magnetik. Yang kedua, coil. Coil atau kumparan merupakan sebuah komponen relay yang digunakan untuk menciptakan medan magnet. Yang ketiga adalah kontak yang terjadi normal close dan normal open. Eh, yang selanjutnya adalah jenis-jenis relay. Relay berbeda dalam jumlah dan susunan kontak. Meskipun ada beberapa kontak single break yang digunakan pada industri, sebagian relay yang digunakan pada kontak peralatan mesin mempunyai kontak double break. Semua kontak memantul pada satu penutup dan saat pengoperasian relay cepat, hal ini dapat menjadi sumber masalah. Penggunaan double break dapat mengurangi masalah ini. Berdasarkan cara kerjanya, yang pertama ada normal open atau NO, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan dan akan selalu berada di posisi awal atau terbuka. Selanjutnya ada normal close atau NC, yaitu kondisi awal kontak sebelum diaktifkan dan akan selalu berada di posisi close. Yang ketiga adalah changeover atau CU atau double throw atau DT. Yaitu relasi jenis ini memiliki dua pasang terminal dengan dua kondisi yaitu normal NO dan NC. Berikut gambar yang telah saya sediakan. Eh, Selanjutnya adalah pengaplikasian eh, penggunaan relay dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah penggunaan relay untuk pengamanan sepeda motor dengan memindahkan kabel G atau W atau capacitive discharge ignition CDI yang menuju masa ground dan kemudian menghubungkan kabel GW ini dengan salah satu terminal pada relay. Maka selanjutnya masa ground ditentukan oleh relay. Cara kerja di rangkaian relay pada pengaman sepeda motor adalah di saat mesin hidup dan tombol klakson belum ditekan, maka aliran arus ke masa adalah dari CDI atau terminal GW.
A6, A8, speed netral, dan massa. Jadi saat ini massa ground VDI pada speed netral sehingga mesin tetap hidup. Jika baseline tidak berfungsi netral, maka VDI tidak mendapatkan massa sehingga sistem pengapian tidak bekerja. Selanjutnya adalah penggunaan relay untuk mengontrol rangkaian beban arus tinggi dengan rangkaian kontrol arus rendah. Aplikasi pokok relay yang lain adalah penggunaan pengontrol rangkaian beban arus tinggi dengan rangkaian kontrol arus rendah. Hal ini dapat memungkinkan karena arus yang dapat ditangani oleh kontak dapat jauh lebih besar dibandingkan dengan yang diperlakukan dengan mengoperasikan kumparan. Kumparan relay mampu dikontrol dengan sinyal arus yang rendah dari rangkaian terpadu dan transistor. Pada rangkaian tersebut, sinyal kontrol elektronis menghidupkan atau mematikan transistor yang pada gilirannya menyebabkan kumparan relay diberi energi atau dihilangkan energinya. Arus pada rangkaian kontrol yang terjadi di transistor dan kumparan-kumparan sangat kecil. Apabila arus dan rangkaian daya yang terjadi kontak-kontak dan motor kecil jauh lebih besar dari perbandingannya. Kelebihan dan kekurangan penggunaan relay. Kelebihan yang pertama adalah dapat digunakan untuk mengolah beban yang besar. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengolah beban yang jauh. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengolah beban yang berbahaya. Kekurangannya adalah harga yang lebih mahal daripada saklar biasanya. Dua, upaya yang lebih besar. Dan tiga, menimbulkan kebisingan. Berikut pengaplikasian relay pada mesin pompa air. Kita contohkan bekerja 3, 2, 1. Nah, lihat, relay ini bekerja. Oke, teman-teman, di sini ada satu buah rangkaian yang dimana di sini saya contohkan ke motor pompa air, dan ini adalah panelnya dan ini adalah relaynya. Yang saya akan bahas di sini adalah fungsi dari relay ini. Di video sebelumnya saya sudah animasikan bagaimana cara kerja dari relay ini. Kenapa sih harus ada relay? Sekarang saya akan praktikkan bagaimana cara kerja dari rangkaian relay ke kontaktor ini. Kalau di perusahaan-perusahaan besar itu, relay ini bisa difungsikan sebagai proteksi, teman-teman. Proteksi dari mana? Bisa proteksi dari temperatur, bisa proteksi dari pressure, bisa proteksi dari pressure udara dan lain-lain. Nah, di sini ada saklar. Saklar ini saya contohkan adalah sensor, teman-teman. Bisa sensor apa aja ya? Terserah teman-teman, yang penting ini adalah sensor. Ingat, ini adalah sensor menuju ke relay ini. Saya contohkan kayak gitu. Jadi fungsi dari relay ini untuk apa? Yaitu untuk proteksi mematikan si kontaktor ini. Jadi jika relay ini bekerja, maka nanti kontaktor ini akan mati dan pompa air ini akan mati juga. Relay kerja ini dari mana? Relay kerja ini dari sensor ini. Jadi jika sensor ini kerja, maka relay ini akan bekerja dan akan mematikan kontaktor. Kenapa mematikan kontaktor? Karena yang dari MCB ini dipasangnya di NC relay. Lihat, di NC relay menuju ke stop. Jadi jika relay ini bekerja, maka nanti kontaktor ini akan mati. Akan saya buktikan, teman-teman, kenapa sih relay ini mematikan si kontaktor ini ketika kerja. Lihat, saya akan coba on-kan semuanya ya. Lihat. Nah, di sini ketika MCB-nya di-on-kan, posisi indikator lampu stopnya menyala. Kenapa? Karena pompa air ini lagi standby, contohnya kayak gitu. Jika pompa air ini dinyalakan, kita tinggal tekan saja push button yang ada di sini. Oke, kita tekan push buttonnya, lihat 3, 2, 1. Nah, lihat untuk pompa airnya menyala atau berputar. Di sini saya contohkan fungsi dari relay. Lihat Seperti yang teman-teman, dijelaskan di pada sini video, ada sensor. fungsi Anggap aja dari sensor ya teman-teman, relay ingat, pada anggap kondektor aja adalah sensor. Jadi sensor sebagai ini pengamanan mendeteksi dalam pressure dunia low, industri. contohnya kayak gitu. Jadi kan pompa air ini sedang memompa air, tiba-tiba pressernya terjadi low di sini. Kita coba on kan untuk sensornya. Sensornya saya contohkan bekerja. Lihat, kita contohkan bekerja 3, 2, 1. Nah, lihat, relay ini bekerja. Lihat, ada tanda LED-nya. Berarti relay ini bekerja dan langsung mengtripkan si pompa air atau mengamankan si pompa air ini. Kenapa harus kayak gitu? Karena di sini sensor pressure low-nya bekerja. Kontaktor ini mati langsung karena sensor bekerja, relaynya kerja, pompa air langsung mati, kontaktor langsung mati. Menandakan indikasi stopnya di sini menyala. Selama relay ini bekerja, pompa air ini tidak akan bisa diputar, kontaktor ini tidak akan bisa dinyalakan. Kita buktikan, lihat, kita tekan start. Nah, tidak akan bisa di start. Kenapa?
Karena sensornya masih kerja, relaynya masih kerja. Bagaimana caranya jika pompa air ini bisa dinyalakan kembali, si kontaktor ini bisa bekerja kembali? Caranya harus sensor ini kembali normal. Ya kita tinggal perbaiki apanya dulu ya, supaya sensor ini kembali normal dan si relay ini kembali mati kembali. Nah, di sini saya contohkan temperaturnya sudah normal, sudah apalah, sensornya sudah kembali normal lah istilahnya mah. Kita coba normalkan, lihat. Nah, ketika normal kembali sensornya, maka akan otomatis si relay ini akan mati, tidak bekerja kembali karena sensornya tidak mendeteksi. Nah, kalau sudah mati si relay ini, maka kita bisa menyalakan kembali si pompa air ini. Lihat, kita coba nyalakan kembali. 3, 2, 1. Nah, kita bisa menyalakan kembali menggunakan push button lagi. Eh, Berikut penampilan video yang telah saya lampirkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salahnya, saya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah, walhidayah inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.